Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan Tension Leg Platform. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Arsy Mutia, kemudian ada Charlie Z. Koral, kemudian ada Dian Luman Gaul, Marshanda Stefani, Ariela Miracle, Acazia, dan yang terakhir saya sendiri, Azra Kalista Windia Frisana. Berikut merupakan Profesor Herman Pratikno selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi dan Perawatan Bangunan Laut. Baik, di sini saya Dian akan memberikan penjelasan terhadap pengenalan Tension Leg Platform. Tension Leg Platform ataupun TLP merupakan salah satu bentuk bangunan laut yang berupa platform apung yang digunakan dalam pengeboran minyak di perairan laut dalam ataupun disebut dengan deep water. TLP akan ditambatkan ke dasar laut menggunakan kabel vertikal yang disebut dengan tension leg. Perbedaan TLP dibandingkan struktur bangunan laut lainnya yang terpanjang adalah gaya apung yang mampu menyeimbangkan ketegangan pada tension leg sehingga platform akan tetap berada di posisi meskipun berada di lautan dalam. Kriteria lautan dalam ataupun deep water adalah memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter ataupun 1000 meter. Lalu cenderung berada di daratan abisial ataupun dasar laut yang sudah datar sehingga lokasinya otomatis sudah dalam. Lalu contoh lokasinya adalah Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan beberapa bagian di Samudra Hindia. Saya mengambil penjelasan ini dari Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. Selanjutnya yaitu cara kerja dari Tension Leg Platform. TLP adalah struktur terapung yang sangat cocok digunakan di perairan dalam, khususnya untuk kedalaman lebih dari 1000 meter. Cara kerja dari TLP ini sendiri didasarkan pada prinsip keseimbangan antara daya apung platform dan tegangan pada tendon. Daya apung yang dihasilkan oleh ponton dan kolom menjaga platform agar tetap terapung di atas permukaan laut. Sementara tendon yang terhubung ke dasar laut menciptakan gaya pengembali atau restoring force yang membatasi gerakan vertikal seperti heave, pitch maupun roll akibat gaya-gaya lingkungan seperti angin, gelombang, dan juga arus. Namun TLP ini lebih lentur di dalam arah horizontalnya seperti surge yang memungkinkan osilasi ke dalam arah tersebut. Jadi ketika terkena gelombang, arus, angin, maupun pasang surut, TLP tidak akan menahan gaya-gaya tersebut secara kaku, melainkan merespon dengan fleksibel mengikuti arah datang gelombang. Tendon memberikan gaya pemulih atau restoring force yang nantinya akan membantu platform kembali ke posisi semula setelah bergeser dari posisi vertikal. TLP ini lebih lentur dibandingkan struktur terikat seperti jaket platform, sehingga lebih efisien untuk digunakan di dalam perairan yang lebih dalam dengan kondisi yang lebih berat. Gerakan platform dalam arah horizontal seperti surge dan sway lebih besar karena gaya pemulih pada tendon di arah ini lebih kecil, sementara gerakan vertikalnya sangat terbatas. Beban lingkungan yang mempengaruhi TLP meliputi gaya-gaya dari gelombang, arus, angin, dan dalam kondisi tertentu, gempa bumi. Interaksi dari berbagai gaya tersebut dianalisis untuk memastikan stabilitas dan juga keamanan TLP selama beroperasi di laut dalam. Berikut merupakan skema gaya-gaya yang bekerja pada TLP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marshanda. Selanjutnya, saya Marshanda akan menjelaskan tentang type of tension leg platform. Yang pertama adalah conventional TLP. Conventional TLP adalah desain standar yang menampilkan anjungan terapung yang didukung oleh tendon vertikal yang berlabuh ke dasar laut. Biasanya memiliki lambung yang besar dan cocok untuk ekstraksi minyak dan gas di perairan dalam. Yang kedua adalah MOSES, yaitu Minimum Offshore Surface Equipment Structure. Jadi MOSES ini dikembangkan oleh MODEC, yang dimana desain ini minimalkan peralatan permukaan di anjungan yang dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Desain ini dioptimalkan untuk kondisi operasional tertentu dengan tetap menjaga stabilitas. Yang ketiga adalah SeaStar. SeaStar adalah varian lain yang dirancang untuk aplikasi air dalam, di mana SeaStar itu menggabungkan material canggih dan teknik rekayasa untuk meningkatkan kinerja di lingkungan laut yang keras. Yang keempat adalah Cylindrical Ponton TLP. Penelitian menunjukkan bahwa TLP dengan ponton silinder memberikan respon dinamis yang lebih stabil dibandingkan dengan ponton persegi, terutama dalam kondisi gelombang ekstrim, di mana desain ini membantu mengurangi guncangan yang berlebih dan potensi kerusakan struktural. Yang kelima adalah Square Ponton TLP. Desain ini yang lebih tradisional, umum digunakan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa desain ini mungkin tidak bekerja sebaik desain silinder dalam hal stabilitas selama cuaca buruk. Yang terakhir adalah Buoyancy Stabilized TLP. Jenis ini menggunakan struktural seperti tongkang dengan sistem tambat catenary
yang memungkinkan adanya gerakan lateral dengan tetap menjaga stabilitas vertikal. Baik, saya Ariela. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tension leg platform atau TLP itu sebagai fungsinya untuk mendukung stabilitas, mengurangi gerakan, dan meningkatkan keamanan turbin angin lepas pantai. Yang pertama, TLP itu memberikan dukungan yang sangat stabil untuk turbin dengan menggunakan kabel tegangan yang terhubung ke dasar laut. Hal ini memastikan platform tetap di tempatnya dan mengurangi beban struktural pada turbin serta membantu menjaga komponen penting seperti baling-baling dan generator dari kerusakan akibat pergerakan yang berlebihan. Yang kedua, TLP itu dirancang untuk meminimalkan gerakan platform. Dengan desain yang efisien, platform itu mampu meredam efek dari gelombang dan angin yang kuat di perairan dalam. Hal ini mengurangi resiko turbin mengalami kerusakan struktural atau kelebihan beban yang tentunya dapat memperpanjang umur operasional turbin angin itu sendiri. Yang terakhir, dari sisi keamanan, TLP itu menawarkan stabilitas tinggi terutama dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Baik saat pemasangan maupun selama operasi, platform ini tetap menjaga agar turbin itu tetap aman dan efisien. Ini memastikan turbin bisa bekerja secara optimal tanpa terganggu oleh kondisi laut yang keras. Secara keseluruhan, TLP adalah solusi yang ideal untuk mendukung stabilitas, pengurangan gerakan, dan keamanan bagi turbin angin lepas pantai, terutama di perairan yang dalam dan menantang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arsy Mutia. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dari TLP atau Tension Leg Platform. Keunggulan yang pertama adalah stabilitas tinggi. TLP tetap stabil meskipun berada di dalam perairan yang ekstrim, karena struktur apungnya terikat kuat ke dasar laut. Gerakan vertikal akibat gelombang dan arus yang dari lautan ini juga sangat kecil di struktur TLP. Selanjutnya yang kedua adalah efisien untuk laut dalam. TLP ini cocok untuk beroperasi dalam kedalaman 300 meter hingga 2000 meter di dalam laut tanpa memerlukan struktur bawah laut yang rumit. Dan yang terakhir adalah TLP ini cocok untuk produksi jangka panjang. TLP dapat beroperasi pada lokasi yang sama dan waktu yang lama, sehingga sangat ideal untuk operasi yang memerlukan jangka waktu yang lama. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Azra. Selanjutnya ada kekurangan dari struktur TLP ini sendiri. Yang pertama, struktur TLP memiliki biaya instalasi yang sangat mahal karena diperlukan teknologi yang canggih. Lalu yang kedua, struktur TLP sangat bergantung pada kondisi laut, di mana meskipun struktur TLP tergolong stabil, tetapi TLP memiliki kerentanan terhadap beban horizontal. Lalu yang ketiga adalah struktur TLP tidak cocok untuk perairan yang tergolong dalam, di mana dia memiliki batas kedalaman 2.500 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.